Selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8, masih bersama saya Maria Sawu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini masih sama ya, seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat mengenal barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, menentukan nilai suku ke n suatu barisan aritmatika. Dan yang ketiga, menentukan jumlah n suku pertama suatu barisan aritmatika. Nah, untuk lebih memahami tentang barisan dan deret aritmatika, perhatikan contoh berikut. Alfa ingin membeli sepatu baru. Untuk mewujudkan keinginannya, Alfa menabung. Setiap hari Alfa menyisihkan uang jajannya sebesar Rp5.000. Uang tersebut ia masukkan ke dalam celengan miliknya. Uang tabungan Alfa pada hari pertama sebesar Rp5.000, pada hari kedua sebesar Rp10.000, pada hari ketiga Rp15.000, dan seterusnya. Uang tabungan Alfa dalam hitungan ribuan rupiah dapat kita tuliskan dalam bentuk barisan bilangan, yaitu 5, untuk mewakili tadi Rp5.000. Jadi di sini saya tuliskan 5, karena dalam ribuan rupiah ya, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, dari barisan bilangan ini kita bisa melihat bahwa bilangan pertama dengan bilangan kedua itu bertambah 5. Bilangan kedua dengan bilangan ketiga juga bertambah 5. Begitupun bilangan ketiga dan bilangan keempat juga bertambah 5. Nah, kita lihat bahwa dia bertambah dengan bilangan yang sama. Nah, barisan yang seperti inilah yang kita sebut dengan barisan aritmatika. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Nah, selisih yang selalu tetap itulah disebut dengan beda. Nah, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Tadi kita lihat bahwa ada perbedaan antara bilangan pertama 5 dengan bilangan kedua 10, yaitu bertambah 5. Begitupun bilangan kedua dan ketiga juga bertambah 5. Bilangan ketiga dan keempat juga bertambah 5. Nah, bilangan 5, 10, 15, dan 20 itu dalam barisan disebut dengan suku. Nah, di mana suku itu adalah setiap bilangan dalam barisan bilangan. Jadi 5, 10, 15, 20 itu kita sebut sebagai suku. Sehingga 5 kita sebut sebagai suku pertama atau biasa disimbolkan dengan U1 atau A. Ya, biasa disebut dengan A juga atau U1. Sedangkan 10 suku kedua bisa kita tuliskan sebagai U2. Suku ketiga kita tuliskan sebagai U3. Dan seterusnya untuk suku ke n, kita tuliskan sebagai UN. Nah, sedangkan bilangan yang tetap ini tadi, 5, 5, 5 itulah yang kita sebut dengan beda. Nah, beda atau biasa kita simbolkan dengan huruf B kecil. Perhatikan contoh. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa antara suku yang pertama dengan yang kedua itu bertambah 2. Suku kedua dan ketiga, 3 ke 5 itu bertambah 2. Suku ketiga ke suku keempat juga bertambah 2. Begitupun suku keempat ke suku kelima juga bertambah 2.
Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Karena bilangannya bertambah besar, maka ini biasa disebut juga dengan bilangan aritmatika naik. Ya, dengan bedanya adalah 2. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita lihat lagi contoh kedua. 6, 3, negatif 3, negatif 6, negatif 9, dan seterusnya. Nah, kita lihat antara suku yang pertama dengan suku kedua ada beda atau selisih negatif 3. Begitupun suku kedua dan ketiga juga beda negatif 3. Dari suku ketiga ke suku keempat juga selisihnya negatif 3. Begitupun seterusnya. Bedanya negatif 3. Nah, ini kita sebut sebagai barisan aritmatika. Tapi karena kita lihat bahwa bilangannya semakin turun, maka disebut sebagai barisan aritmatika turun. Dengan beda atau selisihnya adalah negatif 3. Contoh yang ketiga, kita lihat ada 4, 5, 7, 10, 14, 19, dan seterusnya. Nah, pada barisan ini dapat kita lihat bahwa selisih atau beda antara suku pertama dengan suku kedua, yaitu 4 dengan 5, yaitu bertambah 1. Tapi kita lihat lagi bahwa di suku kedua dengan suku ketiga, itu bertambah 2. Suku ketiga ke suku keempat bertambah 3, suku keempat ke suku kelima bertambah 4, suku kelima ke suku keenam bertambah 5. Nah, kita lihat bahwa di sini bedanya ini tidak sama ya. Berbeda-beda, tidak tetap nilainya. Nah, ini bukan sebagai barisan aritmatika. Karena apa? Tadi kita sudah sebutkan bahwa suatu barisan dikatakan sebagai barisan aritmatika jika memiliki beda atau selisih antar suku yang sama. Contoh seperti pada contoh 1 dan contoh 2 tadi. Tetapi di contoh 3 ini beda atau selisihnya berbeda. Oleh karena itu bukan disebut sebagai barisan aritmatika. Oke, kita lanjut. Rumus suku Kn untuk barisan aritmatika. Nah, untuk menghitung rumus suku Kn dari suatu barisan aritmatika, kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di mana UN adalah suku Kn, A adalah suku pertama atau yang tadi kita sebut sebagai U1, sedangkan B adalah beda. Jika UN adalah suku Kn dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B atau beda sama dengan UN kurang 1. Nah, kita perhatikan contoh 1. Diketahui suatu barisan 7, 11, 15, 19. Pertanyaannya, tentukan rumus suku Kn, nilai suku ke-30, dan nilai N jika nilai suku Kn-nya adalah 191. Penyelesaiannya, nah barisan bilangannya adalah 7, 11, 15, dan 19. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antara 7 dan 11 itu bertambah 4, begitupun 11 ke 15 juga bertambah 4, dari 15 ke 19 juga bertambah 4. Oleh karena itu, kita bisa sebut ini sebagai barisan aritmatika, karena memiliki beda atau selisih yang tetap. Nah, di mana suku pertamanya atau A atau U1 sama dengan 7 dan bedanya positif 4. Nah, untuk menemukan rumus suku Kn, kita tinggal gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di mana A tadi 7, B-nya 4. Tinggal kita substitusi 7 dan 4 ke dalam bagiannya masing-masing. Sehingga UN sama dengan A-nya 7 tambah N kurang 1 kali 4. Nah, sampai di sini ingat kembali materi tentang sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Untuk N kurang 1 dikali 4. Ini berarti 4 dikali N, kemudian 4 dikali negatif 1. Hasilnya adalah 7 tambah 4 kali N, 4N, terus 4 kali negatif 1 yaitu negatif 4. Sehingga kita dapatkan 7 tambah 4N kurang 4. Nah,
Ingat juga kembali sistem persamaan linear satu variabel di kelas 7, bahwa yang bisa kita jumlahkan adalah bilangan yang sama, suku sejenis. 7 dan 4 bisa kita kurangkan, yaitu 7 kurang 4, 3, sehingga UN sama dengan 3 ditambah 4N. Ini rumus suku ke N untuk barisan 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Untuk menjawab soal nomor B, nilai suku ke 30. Nah, kita sudah dapatkan UN sama dengan 3 tambah 4N. Kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung berapakah nilai suku ke 30. Tinggal kita masukkan suku ke 30, berarti N-nya adalah 30. Nah, tinggal kita masuk substitusikan 3 tambah 4 kali N. N-nya 30 berarti 4 kali 30. 4 kali 30, 120. 120 ditambah 3, jadi untuk suku ke 30 nilainya adalah 123. Kita juga bisa gunakan cara lain. Kita gunakan rumus yang pertama tadi, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, di mana N-nya adalah 30. Berarti U30 sama dengan A-nya 7 ditambah N kurang 1. N-nya 30, 30 kurang 1 dikali B. B-nya 4. Berarti 7 tambah 30 kurang 1 dikali 4. Di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 30 sama dengan 7 tambah 30 kurang 1, 29 kali 4. 29 kali 4 hasilnya 116 ditambah dengan 7, sehingga suku ke 30 adalah 123. Sama kan? Kalian bisa menggunakan salah satu dari cara ini. Atau bisa dengan cara manual, boleh. Cuma akan sangat memakan waktu. Jadi, saya sarankan untuk menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, atau jika kalian sudah menemukan rumus suku ke N untuk barisan bilangannya, tinggal gunakan rumus suku ke N-nya. Kalian pasti akan mendapatkan hasil yang sama jika tidak melakukan kesalahan perhitungan. Oke. Bagian C, nilai N jika UN-nya 191. Nah, kita tadi sudah pelajari bahwa UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini nilai UN-nya 191. Berarti 191 sama dengan A tadi 7 tambah N kurang 1 kali B. B tadi 4. Jadi 191 sama dengan 7 tambah N kurang 1 kali 4. Nah, di sini ingat kembali sistem distributif perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, sehingga bisa ditulis sebagai 191 sama dengan 7 ditambah 4 kali N, 4N, 4 kali negatif 1, negatif 4. Sehingga 191 sama dengan 7 kurang 4, 3 tambah 4N. Nah, ini sudah berbentuk persamaan linear satu variabel, di mana di kelas 7 kita sudah mempelajari bahwa untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu kita gunakan aturan penjumlahan pengurangan. Artinya, kedua ruas kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan bilangan yang sama, dengan maksud mendapatkan konstanta di ruas yang satu dan variabelnya di ruas lain. Sehingga di sini kedua ruasnya saya kurangkan dengan 3, karena ini positif 3, lawan dari positif 3 adalah negatif 3. Oleh karena itu kedua ruasnya saya kurangkan dengan 3, sehingga saya dapatkan 191 kurang 3 sama dengan, di sini 3 kurang 3, 0. Berarti sisa 4N. 191 kurang 3 sama dengan 4N. 191 kurang 3 hasilnya 188. Nah, 188 sama dengan 4N, berarti N sama dengan 188 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 47. Jadi, pada suku ke-47, bilangannya adalah 191. Nah, kita lihat lagi contoh kedua. Suatu barisan aritmetika diketahui U4 sama dengan 42 dan U11 sama dengan 77. Berapakah nilai U20? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita gunakan rumus suku ke N barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B.
Nah, tinggal kita substitusikan satu-satu ini U4 dan U11 ke dalam rumus ini untuk mendapatkan nilai A dan B. Nilai suku pertama dan beda. Nah, yang pertama saya ambil U4 sama dengan 42. Nah, N-nya 4, hasil UN-nya adalah 42. Berarti di sini saya bisa tuliskan A tambah N tadi adalah 4, berarti 4 kurang 1 kali B, hasilnya adalah 42 atau UN-nya. Nah, sehingga 4 kurang 1, 3. Berarti A ditambah 3B sama dengan 42. Ini saya buat sebagai persamaan pertama. Terus yang berikut yang diketahui, U11 sama dengan 77. Sama, U11 sama dengan 77 juga kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, di mana N-nya adalah 11. Kita ganti N yang di sini dengan 11. Dan UN-nya 77. Berarti A tambah 11 kurang 1 kali B sama dengan 77. 11 kurang 1, 10. Berarti A tambah 10B sama dengan 77. Ini saya buat sebagai persamaan kedua. Nah, supaya bisa dikerjakan, kita eliminasi A dari persamaan 1 dan kedua. Kita tulis kembali persamaan pertama adalah A tambah 3B sama dengan 42. Dan persamaan kedua, A tambah 10B sama dengan 77. Kita eliminasi A, kita hilangkan A. Nah, karena di sini koefisiennya sudah sama, koefisien A-nya sama, maka tinggal kita kurangkan. Kita kurangkan, sehingga A kurang A, 0. Selesai ya, hilang. Tinggal 3B kurang 10B, hasilnya adalah negatif 7B. 42 kurang 77, hasilnya negatif 35. Negatif 7B sama dengan negatif 35, berarti B sama dengan negatif 35 bagi negatif 7. Hasilnya positif 5. Nah, setelah kita dapatkan B sama dengan 5, kita substitusikan ke persamaan 1. Sebenarnya kalian juga bisa substitusikan ke persamaan kedua, tidak masalah. Tapi di sini saya substitusikan ke persamaan 1. A tambah 3B sama dengan 42. Nah, B-nya saya ganti dengan 5. Ingat ya, di aljabar di kelas 7 kita sudah pelajari bahwa 3B artinya 3 kali B. Sehingga kalau B-nya saya ganti dengan 5, berarti artinya 3 kali 5. Sehingga dapat saya tulis A tambah 3 kali 5 sama dengan 42. 3 kali 5, 15. Berarti A tambah 15 sama dengan 42. Sampai di sini kembali dia dalam bentuk persamaan linier satu variabel. Gabungkan konstanta di ruas kanan, variabelnya di sebelah kiri. Tinggal A sama dengan 42 kurang 15, hasilnya adalah 27. Kita sudah dapatkan nilai A 27, B sama dengan 5. Nah, sudah selesai dari situ kita tinggal mencari nilai U20. Dengan cara kita masukkan kembali A27 dan B5 ini ke dalam rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti UN sama dengan A27 tambah N kurang 1 kali B. B-nya 5. Sehingga bisa kita cari di sini untuk suku ke-20 berarti U20, N-nya 20 ya. Kita ganti N-nya dengan 20. Berarti 27 tambah 20 kurang 1 kali 5. 20 kurang 1, 19. Berarti 19 kali 5, hasilnya 95 baru ditambah dengan 27. Sehingga didapat bahwa suku ke-20 adalah 122. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya? Nah, cara lain untuk mengerjakan soal tadi bisa kita buat dengan cara seperti ini. Kita tulis dulu U1, U2, 3, U4, tadi diketahui U4 ya, U5, U6, U7, U8, U9, U10, dan U11. Nah, yang tadi diketahui adalah U4 dan U11. Nah, dari U4 ke U5 atau suku keempat ke suku kelima itu bedanya tambah B dan seterusnya, tambah B. Ya. Nah,
sampai pada suku ke-11. Nah, tadi diperoleh U11 kurang U4, U11 kurang U4 itu sama dengan, ini di sini ada 11 kurang 4B. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B. Jadi U11 tadi 77, U4 diketahui 42. Itu sama dengan 7B. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B. Nah, 77 kurang 42 hasilnya 35. 35 sama dengan 7B, berarti B sama dengan 35 bagi 7, dapatnya 5. Sama ya, tadi bedanya adalah 5. Sekarang kita lihat U20. Ini kita bisa lanjutkan lagi, U11 habis, U12, U13 sampai dengan U20. Nah, di sini sehingga kita dapatkan U20 adalah U11 tambah 20 kurang 11. Karena tadi kita sudah sampai di sini. 20 kurang 11 kali B. Nah, sehingga U11 tadi 77. Tambah di sini bedanya dari 11 ke 20 itu ada 9B. Jadi 20 kurang 11 9B. 77 tambah 9B. B tadi adalah 5. 9 kali 5 adalah 45. 45 tambah 77, maka hasilnya adalah 122. Nah, dari kedua cara ini kalian bebas memilih cara yang mana saja, mau cara pertama atau cara yang kedua ini tidak masalah. Tergantung dengan pemahaman kalian ya. Lebih gampang yang mana, silahkan dikerjakan dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak tentang barisan aritmatika? Ibu harap kalian dapat memahaminya. Oke, kita lanjut ke deret aritmatika. Nah, misalkan suku pertama U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan seterusnya sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai UN, itulah yang kita sebut sebagai deret aritmatika. Ya. Jadi, penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika dinamakan deret aritmatika. Nah, jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmatika kita simbolkan dengan Sn. Ya, kita simbolkan dengan Sn. Di mana untuk menghitung Sn atau jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmatika atau deret aritmatika, kita gunakan Sn sama dengan n per 2 dikali A tambah UN, atau kita gunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Dengan A suku pertama atau U1, B yaitu beda, dan Sn ini jumlah N suku pertamanya. Barisan aritmatika atau deret aritmatika. Nah, perhatikan contoh pertama untuk deret aritmatika. Berapakah jumlah 42 suku pertama dari barisan 5, 1, negatif 3, dan seterusnya? Nah, kita lihat sama-sama barisannya 5, 1, 3. Nah, kita lihat ya, apakah ini barisan aritmatika atau bukan? Kita lihat suku pertama 5, suku keduanya 1. Untuk mencari beda atau selisih dari kedua suku, maka U2 kurang U1. U2 1. U1 5. Berarti 1 kurang 5 sama dengan negatif 4. Kita lihat yang berikutnya. Suku kedua dengan suku ketiga. Kita lihat selisih atau bedanya, berarti suku ketiga dikurangi suku kedua. Negatif 3 dikurangi 1, hasilnya negatif 4. Nah, karena bedanya sama, maka saya bisa katakan ini adalah barisan aritmatika. Nah, dengan A-nya 5 dan bedanya negatif 4. Nah, oleh karena itu, jumlah 42 suku pertama atau S42 dari barisan 5, 1, negatif 3, dan seterusnya ini, kita bisa kerjakan dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Dengan N adalah 42. Ya, N adalah 42. Sehingga S42 adalah
N 42 bagi 2 dikali 2 kali A. A-nya 5 tambah N 42 kurang 1 kali bedanya negatif 4. Nah, 42 bagi 2, 21. 2 kali 5, 10. 42 kurang 1, 41 kali negatif 4. Nah, ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, terus yang perkalian ini duluan dikerjakan. 41 kali negatif 4 adalah negatif 164. Sehingga di sini bisa kita tulis 21 kali dalam kurung 10 kurang 164. 10 kurang 164 adalah negatif 154. Hasilnya baru dikalikan dengan 21, kita dapatkan hasilnya negatif 3234. Jadi jumlah 42 suku pertama dari barisan 5, 1, negatif 3, dan seterusnya adalah negatif 3234. Oke. Lanjut contoh kedua. Tentukanlah jumlah deret 2 tambah 5 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 89. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari tahu dulu 89 ini suku keberapa, ya. 89 ini suku keberapa? Kita lihat dulu yang pertama. Deretnya 2 tambah 5 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai tambah 89. Beda antara suku pertama dengan suku kedua yaitu 5 kurang 2, 3. Suku kedua dan suku ketiga 8 kurang 5 juga 3. Berarti deret ini merupakan deret aritmatika dengan A-nya 2 dan beda positif 3. B-nya positif 3. Nah, sekarang saya misalkan banyaknya suku adalah N. Ya, kita mau cari tahu ini 89 ini suku keberapa? N. N-nya berapa? Oleh karena itu, kita substitusikan ke dalam rumus UN sama dengan 89 tadi ya. Kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di mana A tambah N kurang 1 kali B ini sama dengan UN, yang UN itu adalah 89. Nah, sekarang A-nya 2, B 3. Tinggal kita substitusikan ke sini. 2 tambah N kurang 1 kali B, 3. Sama dengan 89. Nah, ingat kembali caranya tadi. 2 tambah 3 kali N, 3N, 3 kali negatif 1, negatif 3. Ini sama dengan, di sini saya bisa tulis 3N kurang 3, itu sama dengan 89 kurang 2. Ini saya pindahkan ke ruas kanan, jadi 89 kurang 2, hasilnya 87. Sampai di sini dalam bentuk persamaan linear satu variabel, juga sama kerjanya. Ini negatif 3, saya pindahkan ke ruas kanan jadi positif 3. Jadi hasilnya adalah 3N sama dengan 87 tambah 3 sama dengan 90. 3N sama dengan 90 berarti N sama dengan 90 bagi 3. 90 bagi 3 hasilnya adalah 30. Artinya 89 ini adalah suku ke-30. Sehingga bisa kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. U1 tadi sama dengan A ya. Ingat, U1 sama dengan A. Berarti kalau soalnya seperti ini tidak perlu kita gunakan rumus yang Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Terlalu panjang. Karena apa? Di sini kita sudah ketahui suku pertama dan suku ke N-nya sudah kita ketahui. Tinggal kita masukkan S30 sama dengan N-nya 30. 30 per 2 dikali suku pertamanya 2, U1-nya 2, dan UN-nya adalah 89. Berarti 30 per 2, 15. 2 tambah 89. Itu sama dengan 91. 15 kali 91 sama dengan 1365. Jadi 2 tambah 5 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah 89. Ini hasil penjumlahannya adalah 1365. Oke. Nah, apa yang dapat kita simpulkan hari ini? Yang pertama,
Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Selisih yang selalu tetap itu disebut dengan beda. Nah, untuk menghitung rumus suku ke n suatu barisan aritmatika, kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sedangkan untuk menghitung deret aritmatika atau SN, kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Ingat, tadi A sama dengan U1. Atau kita bisa gunakan SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham tentang materi ini? Barisan dan deret aritmatika? Ibu berharap kalian paham ya. Nah, jika masih mendapat kendala atau masalah dalam mempelajari atau dalam memahami materi ini, bisa kalian hubungi guru mata pelajaran kalian masing-masing. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di classroom. Dan pertemuan kita berikutnya kita masuk pada barisan dan deret geometri. Ibu harap kalian mempelajarinya memang di rumah, sehingga ketika Ibu menyampaikan materinya, kalian dapat lebih memahami. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.